Publik media sosial kembali dihebohkan oleh sosok Hendrik Irawan yang mendadak viral usai aksinya di dunia maya menuai sorotan tajam. Dalam sebuah unggahan, pria yang diketahui sebagai mitra program makan bergizi gratis atau MBG ini terlihat santai menanggapi komentar netizen, bahkan sambil berjoget. Tak hanya itu, pernyataannya yang menyebut dirinya bisa meraih penghasilan hingga 6 juta rupiah per hari, sontak memicu gelombang reaksi dari warganet. Salah satu komentarnya yang beredar luas berbunyi, "Alhamdulillah, dapat 6 juta per hari, kakak sehat selalu ya." Ucapan yang terdengar sederhana itu justru memantik berbagai spekulasi. Sebagian netizen mempertanyakan transparansi program MBG, sementara yang lain menilai gaya penyampaiannya tidak pantas untuk program yang berkaitan dengan bantuan sosial. Konten tersebut pun dengan cepat menyebar dan menjadi viral, memancing hujatan hingga kritik tajam. Merasa dirugikan, Hendrik Irawan dikabarkan mengambil langkah tegas dengan melaporkan sejumlah akun ke pihak berwajib. Kasus ini pun semakin memperpanjang daftar kontroversi yang menyelimuti program MBG, sekaligus menjadi pengingat bahwa di era digital, satu unggahan bisa berdampak besar pada persepsi publik. Berita dari dapur MBG bukan karena makanannya, tapi karena tingkah laku ownernya. Sini gue ceritain. Ini pasti udah masuk FYP kalian. Ada ini nih, cowok gemoy ini. Dia joget-joget di depan kantor MBG. Jadi masalah nggak? Ya pasti jadi masalah. Pertama, itu kan ada lambang negara, ada presiden, ada Garuda, terus lu joget-joget. Gue nggak ngerti tujuannya apa. Yang kedua, ini kan di kantor yang ada hubungannya dengan pemerintahan gitu. Karena program MBG itu ya dari pemerintah dan pemerintah yang punya. Jadi sebenarnya nggak etis joget-joget kayak gitu. Yang ketiga yang lebih aneh adalah ketika orang ada yang komen terus lu tanggapannya apa? Alhamdulillah gaji gua 6 juta per hari. Anda tidak ada empati. Lucunya lagi, dia ini si abang gemoy ini, dia itu sering buat video-video dia joget di depan kantor MBG. Ini aja baru 3 hari lalu. Terus orang mah kalau ditegur ya koreksi diri gitu. Maksud gua, lu harus paham kalau lu tuh salah. Ini mah enggak. Orang yang nge-komen video sama nge-share videonya dia malah dipenjarain, malah dilaporin. Kalau kata gue, pemerintah harus cepet tanggap sama hal yang kayak gini, karena ini isu sensitif banget. Orang ini bekerja sama dengan pemerintah untuk bikin MBG, berarti dia harus jaga marwah pemerintah. Nah yang kayak gini-gini gak boleh nih. Gak boleh namanya kelihatan jelek di masyarakat. Mau gak mau bapak, lu tuh representatif pemerintah juga jadinya sekarang nih, mau gak mau. Jadi lu harus siap untuk selalu dikoreksi sama masyarakat. Apalagi ketika lu bikin hal-hal aneh. Itu kalau buat gue. Aman ya, buat Hendrik Irawan, mas-mas yang pakai baju kuning joget-joget karena pendapatannya 6 juta per hari, lu kagak punya empati, lu so asik, so asik lu. Kok bisa-bisanya orang kritik lu malah laporin ke polisi, lu sok-sok punya power lu, merasa hebat lu. Sekarang lu nggak cuman berhadapan dengan 2 orang yang lu laporin ke polisi, lu berhadapan sama satu Indonesia yang sebel sama lu. Jadi buat Bapak Prabowo, selain dapur-dapur yang bermasalah yang ditutup, dapur-dapur yang owner dan karyawannya nyebelin dan bikin sebel, itu juga ditutup. Karena MBG ini eksekusinya belum baik, ditambah kelakuan-kelakuan orangnya yang bikin citra MBG jadi semakin buruk, kan nyebelin Pak. Tutup aja Pak, tutup aja. Dan buat bapak-bapak polisi, abang-abang polisi yang suka nonton konten saya, tolong diberikan atensinya ke Polres Cimahi. 2 orang yang dilaporkan oleh Hendrik Irawan, tolong jangan dilanjutkan prosesnya. Dan buat Hendrik Irawan, gelut jeung aing, wer. Ada yang viral guys nih, belakangan ini lagi rame banget nih guys. Mari kita bahas ya. Jadi, tak terima video tarian 6 juta kepala MBG ini viral guys. Dan dia itu melaporkan 2 akun yang memviralkan videonya dia. Kenapa bisa viral? Karena videonya itu memperlihatkan tarian yang ya tidak pantas ya guys untuk di-publik ke TikTok. Apalagi sekarang warga-warga TikTok sangat sensitif. Pak, menurut saya Pak, sedikit saran aja ya, tapi jangan laporin saya juga Pak ya.
saya sedikit saran untuk Bapak, kalau nggak mau dipiralin Pak, jangan bikin video Pak. Apalagi kan video-video yang seperti itu bisa viral Pak di TikTok Pak. Ya seperti itu. Kalian pernah lihat videonya belum guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa di follow, like, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hendrik. Hari ini saya ada di Polres Cimahi. Alhamdulillah pelayanan Polres Cimahi sangat memuaskan gitu ya, karena pada dasarnya saya sebagai warga biasa hanya ingin mencari keadilan, hanya ingin mencari bahwa saya dirugikan gitu ya. Dan hari ini ada 2 akun yang saya laporkan. Namun cek abi alim dihujat matang lujak lejek teuing eta ka bos MBG dan meujeun namun ninggal video-video mah dihujat mah eta ku lujak lejekna duh si bos aliteun legek aliteun baperan. Dapat proyek negara, joget-joget, giliran dirujak malah langsung lapor polisi bawa-bawa pasal. Dia terang-terangan flexing, profit sampai plat mobil bertuliskan MBG. Masalahnya teman-teman, pas video jogetnya itu viral dan mancing amarah publik, dia malah polisiin 2 akun medsos dengan alasan nyebar video tanpa izin. Ini media sosial bro, begitu lu ambil bagian, lu otomatis jadi etalase publik yang bakal diplototin, bakal dikritik, dan bakal dievaluasi habis-habisan sama rakyat. Jelas dong sikap kayak gini nih teman-teman, yang ngebuat program mulia itu MBG malah jadi buruk karena oknum-oknum gini. Kalau semua pengelola uang negara gampang baper dan dikit-dikit lapor polisi, ya etikanya gimana? Mending mundur aja dari awal gitu kalau nggak mau kena kritik. Coba deh kalau menurut kalian ya, yang kelewatan ini netizen yang kepo ngurusin cuan orang, atau emang vendor programnya aja yang dirempati dan anti kritik? Karena jelas-jelas MBG ini harus kita kawal, harus kita pantau siapa aja yang korupsi, siapa aja yang bermain, dan siapa aja yang benar-benar menjalankan sesuai peraturan. Yang nyebarin video ini dilaporin ke polisi oleh orang yang punya video ini. Nah kan, jadi nggak ada yang boleh nyebarin tarian MBG 6 juta per hari. Jadi dia adalah Hendrik Irawan yang memiliki dapur MBG. Videonya viral karena jogetnya yang mantap di tengah kerasnya isu sensitif program MBG ini. Ia melaporkan akun-akun yang mengupload video jogetnya ke polisi. Harusnya kalau dia emang dukung program MBG ini, ngapain harus flexing-flexing kayak gini? Ini juga dia ada balas komen orang yang nanya, sudah buka berapa dapur bos? Terus dia bilang, lagi proses 8A, masih penambahan target 20. Nah emangnya boleh sampai 20 begitu? Belum lagi joget-joget di depan mobil barunya. Presiden Prabowo sendiri sudah pernah menegaskan bahwa dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi standar bisa dihentikan. Bahkan lebih dari 1000 dapur SPBG dilaporkan sudah disuspend dalam rangka pembenahan kualitas layanan. Artinya pemerintah sendiri menegaskan program ini tidak boleh dikelola asal-asalan. Jadi menurut gua, kalau memang mau dukung program MBG, ya tunjukkan profesionalisme, bukan flexing yang memancing marah publik. Karena program sebesar ini butuh niat yang benar, butuh tanggung jawab, bukan joget-joget yang akhirnya bikin kepercayaan masyarakat turun. Dan kalau memang semua yang dilakukan sudah benar, ya jawab kritik dengan penjelasan yang terbuka, bukan malah sibuk memburu orang yang menyebarkan video. Kalau menurut kalian gimana?